Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pengertian sunnah yang kedua yang disebutkan di sini adalah as-sunnatu indal fuqaha. Sunnah menurut ahli fikih. Kalau tadi kan sunnah indal muhadditsin, sunnah menurut ilmu hadis. Nah, sunnah menurut ahli fikih adalah sunnah min ahad atau ihda al-ahkam at-taklifiyah. Sunnah dalam ranah fikih itu maknanya adalah salah satu dari ahkam taklifiyah. Ahkam taklifiyah itu kan 5 yang sering kita bahas dalam ilmu usul fikih. Yang pertama adalah al-halal. Ahkam taklifiyah yang pertama adalah al-wujub atau ijab. Kemudian yang kedua ada as-sunnah. Kemudian yang pertama adalah wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, makruh dan haram. Ini kan pengertian sunnah menurut ahli fikih. Artinya sunnah menurut ahli fikih adalah ma tsabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wujubin. Suatu amalan atau perintah dari Nabi Muhammad SAW yang dia bukan wajib statusnya, tapi dia statusnya adalah sunnah. Dalam bahasa lain mandub atau nadab. Kemudian ada mustahab, itu mustalah-mustalah yang memiliki makna sama, bahwa amalan tersebut yuthabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Kalau dikerjakan oleh orangnya dia akan mendapatkan pahala, tapi kalau dia ditinggalkan maka dia tidak akan dihukum atas peninggalannya terhadap amal tersebut. Itu sunnah menurut ahli fikih. Nah, kita sudah membahas 2 berarti. Sudah membahas 2 sunnah menurut ahli hadis, dan kemudian yang kedua adalah sunnah menurut ahli fikih. Nah, kemudian yang ketiga as-sunnah indal usuliyin. Sunnah menurut usul fikih, ahli usul fikih. Kalau dalam usul fikih itu sunnah diartikan sebagai ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Hanya 3 saja. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa qaul, ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Adapun perbuatan Nabi yang berupa sifatin khilqiyah, sifat penciptaan, wa sifatun khuluqiyah, dan sifat akhlak, itu tidak masuk dalam ranah pembahasan usul fikih. Karena dalam usul fikih yang dibahas adalah ahkam taklifiyahnya. Apakah dari dalil atau hadis tersebut menimbulkan sebuah hukum haram, apa halal, apa perintah, apa larangan, begitu. Jadi cakupan usul fikih untuk membahas itu. Adapun kalau untuk pembahasan sifat khilqiyah dan sifat khuluqiyah itu bisa dikaji di pembahasan ilmu hadis atau di pembahasan ilmu tazkiyatun nafs, tentang ilmu suluk, ilmu akhlak, seperti itu. Makanya sunnah kalau menurut usuliyin, maka as-sunnah menurut usul fikih atau usuliyin itu maknanya adalah ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Dia pembahasannya hanya ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Tidak dibahas tentang sifat, karena itu bukan masuk dalam ranah usul fikih. Seperti itu. Itu as-sunnah yang makna istilahi yang ketiga. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada as-sunnah di makna yang keempat, yaitu as-sunnah inda ilmil aqidah. As-sunnah menurut akidah. Kita kan sering mendengar tuh kalau dalam pembahasan akidah ada
ahlus sunnah, kemudian ahlul bid'ah, kemudian ada syiah, ahlus sunnati wal jamaah. Nah, apa makna sunnah menurut ilmu akidah? Kalau kita mendengar kata-kata hada rajul ala sunnah, orang ini di atas sunnah, maksudnya apa? Orang ini adalah orang yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akidah ahlu sunnah, berarti maksudnya akidah ahlu itu orang-orang yang sesuai sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanya as-sunnah menurut ilmu akidah artinya adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut ilmu akidah maknanya adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita katakan Syiah, lawannya apa? Sunni. Orang Syiah, orang yang mengkultuskan Ali dan Ahlul Bait, lawannya adalah Sunni, orang yang tetap sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi rangkumannya bahwa sunnah lughatan itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah sunnah secara bahasa, yang pertama adalah at-thariqah, metode. Yang kedua adalah sirah, jalan atau kisah hidup, sirah. Kemudian sunnah secara istilah maka memiliki 4 makna tergantung dari fan ilmu mana yang kita ambil. Yang pertama adalah sunnah menurut ahli hadis, yang maknanya adalah sesuai dengan hadis. Kemudian sunnah menurut ahli fikih, yang berarti maknanya adalah ahad al-ahkam at-taklifiyah, salah satu dari hukum-hukum taklifiyah, yaitu sunnah dalam artian dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dihukum atau tidak mengapa. Kemudian yang ketiga ada sunnah menurut usul fikih yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada sunnah menurut akidah yang bermakna hadyun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Semoga bagi ustadz-ustadz atau mahasiswa atau para penuntut ilmu atau orang-orang awam yang ingin mengetahui tentang hukum atau channel-channel yang membahas tentang ilmu-ilmu hadis, persatuan umat, insya Allah ada di channel ini yang tujuannya untuk dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu saja dari kami. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.